Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait alasan dibentuknya PPK dan PPS dalam tahapan Pilkada 2024. Padahal tahapan pemilu 2024 dan tahapan Pilkada 2024 dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi yang belum mendukung channel ini silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Atas dukungan channel ini saya ucapkan terima kasih. Sahabat, pembentukan PPK dan PPS akan dilakukan pada bulan April tahun 2024. Hal tersebut telah tercantum dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pembentukan PPK dan PPS tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun tahapan pemilu 2024 dan tahapan pilkada 2024 bersamaan atau berhimpitan, tetapi menurut undang-undang, pemilu dan pemilihan adalah dua hal yang berbeda. Di mana tahapan penyelenggaraan pemilu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sedangkan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat pasal yang mengatur mengenai pembentukan PPK dan PPS. Pembentukan PPK dan PPS menurut Undang-Undang Nomor 7 tersebut guna untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terdapat pasal yang mengatur mengenai pembentukan PPK dan PPS. Pembentukan PPK dan PPS menurut Undang-Undang Nomor 10 tersebut guna untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pilkada. Jadi, atas dasar hukum tersebut, maka PPK dan PPS harus dibentuk demi menghormati asas kepastian hukum. Kendati begitu, dua jenis undang-undang tersebut juga sudah mengatur terkait pemilu dan pemilihan yang bersamaan atau berhimpitan yang mengakibatkan masa kerja PPK dan PPS beririsan. Pengaturan mengenai hal itu diatur lebih lanjut di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu, B. Pemilihan. Jadi, PPK dan PPS memiliki dasar untuk melaksanakan tugas pemilu dan pemilihan jika tahapan pemilu dan pemilihan beririsan. Nah, bagaimana untuk tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 dan tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 yang dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan? Apakah ini yang dimaksud dari ketentuan peraturan komisi tersebut? Nah, untuk hal ini kita harus mencermati dulu dengan dalam terkait kalimat mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024. PPK dan PPS Pemilu 2024 memiliki masa kerja sampai kapan? Nah, masa kerja PPK dan PPS Pemilu 2024 telah tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Di dalam keputusan komisi tersebut disebutkan bahwa masa kerja PPK untuk pemilu 2024 berawal 4 Januari 2023 dan berakhir 4 April 2024. Sedangkan masa kerja PPS berdasarkan surat keputusan komisi tersebut berawal dari 24 Januari 2023 berakhir pada 14 April 2024. Nah, kapan dimulai tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024? Tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 telah diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalam peraturan komisi tersebut, dijelaskan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai pada bulan Agustus 2024. Nah, di sini jelas bahwa tahapan Pilkada 2024 sudah tidak ada lagi PPK dan PPS Pemilu 2024. Sebab, masa kerja PPK dan PPS untuk Pemilu 2024 telah berakhir di bulan April 2024. Sehingga jika kita mencermati kalimat dari ketentuan dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu, B. Pemilihan. Maka tahapan pemilu 2024 dan tahapan pilkada 2024 tidak masuk dalam ketentuan ini. Memang benar, tahapan pemilu 2024 dan tahapan pilkada 2024 dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan. Tetapi hal tersebut tidak mengakibatkan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan. Sebab, setelah masa kerja PPK dan PPS berakhir pada bulan April, tahapan pemilu 2024 memang masih berjalan sampai bulan Oktober 2024. Tetapi yang melaksanakan perjalanan tahapan tersebut adalah KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU. Untuk itu, tahapan pemilu 2024 dan pilkada 2024 tidak mengakibatkan masa kerja PPK dan PPS pemilu 2024 beririsan dengan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS untuk pilkada 2024. Mengapa masa kerja PPK dan PPS harus berakhir pada bulan April 2024 sementara tahapan pemilu 2024 sampai Oktober 2024? Jawabannya adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Begitu pula masa kerja PPS, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Jadi, PPK dan PPS ini hanyalah badan ad hoc yang masa kerjanya tidak untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Sedangkan untuk yang melaksanakan seluruh tahapan pemilu atau pemilihan adalah domain KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Mengapa disebut tahapan pemilu 2024 dan tahapan pilkada 2024 bersamaan atau berhimpitan? Karena tahapan pilkada 2024 sudah dimulai sejak bulan Januari 2024, di mana bulan Januari 2024 sedang berjalan tahapan pemilu 2024 sampai Oktober 2024. Hanya saja, tahapan pilkada 2024 yang sedang berjalan sejak Januari 2024 itu adalah tahapan persiapan. Sahabat, tahapan pilkada 2024 terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Sedangkan yang dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut
bahwa PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan adalah tahapan penyelenggaraan. Nah, ketentuan ini harus kita bedakan antara tahapan penyelenggaraan pemilihan dan tahapan persiapan. Nah, sedangkan tahapan penyelenggaraan pemilihan menurut peraturan komisi tersebut dilaksanakan dimulai Agustus 2024. Yang dimaksud dalam hal tahapan pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing A. Pemilu, B. Pemilihan. Misalnya, masa kerja PPK dan PPS berakhir pada bulan April 2024, sedangkan tahapan Pilkada 2024 dimulai pada bulan Januari 2024. Di mana pada bulan Januari atau Februari 2024 terdapat pembentukan PPK dan PPS untuk Pilkada 2024. Maka hal tersebut jelas mengakibatkan pembentukan dan atau masa kerja PPK dan PPS beririsan karena masih ada PPK dan PPS Pemilu 2024. Nah, itulah alasan dibentuknya PPK dan PPS dalam tahapan Pilkada 2024, padahal tahapan Pemilu 2024 dan tahapan Pilkada 2024 dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini, mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.